Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umam ya rabbana shalli alaihi sallim wal ali gharriqna bi bahril wahdah fi kulli halin daima wa sa'ah amma ba'du. Segala puji milik Allah yang merajai semesta alam. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat salam Allah selalu tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba't tabi'in, dan semoga salawat salam Allah tercurah kepada kita sebagai umatnya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar menata hati dalam beribadah agar hati tenang ketika ibadah-ibadah kita, ketika doa-doa kita belum diijabah sama Allah. Terkadang banyak di antara kita meniatkan atau mentekadkan bahwa doa adalah alat untuk menagih Allah. Perlu kita ketahui, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita berdoa diniatkan sebagai alat untuk menagih Allah, ini sudah termasuk menurut saya mah kurang ajar. Songong lah bahasa orang Batawi mah. Allah kok ditagih-tagih. Kayak anak kecil yang disuruh oleh kita beli rokok. Kata kita ke anak kita yang kecil, "Ceng, tolong beliin rokok gih." Kesonoh ke warung. Kata si anak kita yang kecil, "Mana bah upahna?" Nah, berangkat juga belum udah nanyain upah. Itu kan anak kecil banget, kekanak-kanakan. Nah, kita pun ketika berdoa diniatkan sebagai alat untuk menagih Allah. Ini saya tekankan bukan menyalahkan ya. Ini lebih ke penataan hati kita. Ketika kita diniatkan bahwa doa adalah alat untuk menagih Allah, ketika Allah belum ngasih, belum mengijabah, belum mengiyahkan doa-doa kita, kalau kita diniatkan si doa tersebut untuk nagih Allah, yang ditakutkan itu kita komplain sama Allah. Akhirnya hilanglah kepercayaan kita sama Allah. Cangcaya bahasa orang Serang mah. Cangcaya itu percaya enggak percaya mungkin ya. Kalau cangcaya doang sih masih mending. Nih yang lebih parahnya lagi udah komplain sama Allah disebabkan doa enggak diijabah, belum diiyakan, sudah komplain, sudah menghentikan doanya, sudah menghentikan wiridnya. Yang parahnya lagi sholat pun tidak ditinggalkan, diakibatkan hatinya merasa disakiti oleh Allah, padahal bukan Allah yang menyakiti dia, bukan Allah yang menyakiti hatinya, tapi hatinya sendiri disakiti oleh keinginannya yang lewat doa dia menginginkan, meniatkan bahwa doa tersebut atau zikir tersebut diniatkan sebagai alat nagih Allah. Nauzubillah min zalik ya teman-teman. Ayolah kita belajar dewasa, belajar beribadah, bukan anak kecil lagi. Anak kecil mapan tadi contohnya tuh udah songong duluan. Kita pun kalau beribadah, entah itu doa, entah itu wirid melalui zikir, melalui baca sholawat dan sebagainya, kita niatkan alat sebagai nagih Allah. Ini kan udah
songong lah menurut saya mah. Allah kok ditagih-tagih, kurang apa sih Allah sama kita? Kita kurang ajar aja, Allah mah tetap baik. Kita dusun aja sama Allah, Allah mah tetap kasihan sama kita. Kurang apa lagi Allah memfasilitasi kita hidup di alam dunia. Karik-karik ditagih-tagih Allah. Ya, ini kan udah nauzubillah ya, udah songong lah, udah cacat tauhid. Nah makanya ayolah ketika kita melakukan wirid-wirid kayak zikir, baca sholawat, doa segala macam, ayolah kita tekadkan, tata hati kita bahwa semua itu semata-mata kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan, jangan ditekadkan bahwa wirid-wirid kita, zikir kita, baca sholawat kita, sholat kita, doa-doa kita niatkan alat untuk menagih Allah. Yang sakitnya itu nanti kitanya sendiri kalau diniatkan doa itu sebagai alat untuk menagih Allah. Sedangkan doa itu diijabahnya bukan bagaimana kita ya, bagaimana Allah. Dan waktunya pun bukan bagaimana kita, harus waktu bukan kita yang punya ijabah, itu bukan kita, hanya Allah. Waktunya kapan ya terserah Allah. Itu kalau terserah kita ya kita mau mengatur Allah dong. Terkadang banyak diantara saudara-saudara kita, banyak kaum muslimin, mukminin yang sekali lagi ya saya himbau, ini bukan ajang salah menyalahkan atau ajang menyerang seseorang, bukan. Ini ayolah saya mengajak timbulkan kesadaran kita dalam beribadah kepada Allah, belajar dewasa agar kita istiqomah terus dalam beribadah, dalam berdoa, dalam zikir dan semacamnya dan sebagainya. Kesimpulannya, ketika Allah belum mengijabah, belum mengiyahkan doa-doa kita lewat zikir, lewat baca sholawat, lewat rutinan kita baca waqiah, baca yasin dan sebagainya, jangan sampai menghentikan ibadah kita disebabkan karena Allah belum mengiyahkan permintaan kita atau permohonan kita. Jangan sampai ya, kalau sampai kita hentikan ibadah-ibadah kita, itu kan sudah termasuk kerugian buat diri kita. Kalau menghentikan sih masih manusiawi lah, masih manusiawi, masih kewajaran. Kalau masih menghentikan doang mah, ini sudah menghentikan, sudah nggak percaya sama Allah, dan sholatnya pun ditinggalkan. Nauzubillah ya, jangan sampai teman-teman. Ya mungkin itu sajalah pada kesempatan ini uraian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.